saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya sedang baca Quran ini, ada berita yang menarik. Ini, beritanya saya baca ya. Salah satu kelompok kesenian Nagaliong berpentas dalam perayaan Cap Gome di halaman vihara Hok Tek Bio atau Danagun, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa. Yang disiarkan secara daring. Dua hal. Kebudayaan ditampilkan yang usia sudah ratusan tahun dan metode daring. Oh, menarik sekali. Sebelum pandemi melanda, perayaan Cap Gome ini di Kota Bogor selalu diisi kegiatan karnaval sepanjang Jalan Surya Kencana sebagai simbol hidupnya pluralisme di kota ini. Poin berikutnya adalah dilakukan dalam karnaval jalan. Tujuannya apa? Untuk menyatakan pluralisme negeri NKRI. Luar biasa loh ya. Ternyata hanya membaca sebaris tulisan saja kita sudah diberi berbagai pesan. Nguri-uri kabudayaan. Menggunakan sarana yang paling tepat sekarang ya online, daring. Kemudian konteksnya ada, tujuannya adalah nguri-uri atau menyatakan hidupnya pluralisme di negeri Indonesia. Hebat banget, dan ini gambarnya. Ini dalam berita Kompas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, heboh juga hari-hari ini tentang perdebatan tentang budaya dan agama, ya kan? Apakah budaya itu menghalangi agama sehingga harus memilih, atau apakah budaya itu bisa dimanfaatkan untuk agama, atau apakah budaya itu punya nilai luhur sendiri yang selayaknya sebagai orang beriman kepada Tuhan melestarikannya. Menarik, ayo kita fokus ke sini karena ini diskusi yang agak tidak mudah kalau kita tidak fokus. Saya hanya ingin membacakan apa yang sedang saya baca. Yang poin pertama sudah saya sampaikan kemarin, instruksi Bapak Suci tentang pertobatan pastoral komunitas paroki. Apa hubungannya karo kabudayan? Ini menarik sekali, dikatakan di sana artikel 4, mari kita saksama mendengarnya, dan betapa ini sebenarnya pendapat yang baru menurut aku daripada dokumen-dokumen sebelumnya tentang dialog iman dan budaya. Yuk, menarik sekali. Terdorong oleh kegelisahan suci itu, gereja seraya berpegang teguh pada tradisinya sendiri. Gereja diajak sementara berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang dimilikinya, pun sekaligus menyadari perutusannya yang universal, mampu menjalin persekutuan dengan berbagai pola kebudayaan. Ini hebat loh ini. Gereja seraya memegang kebudayaannya sendiri, diajak untuk mampu menjalin persekutuan dengan berbagai pola budaya. Bukan mengambil kebudayaan untuk sarana pewartaan saja. Hebat loh ini. Tetapi bersekutu. Bersekutu ini bersatu, bersaudara, memeluk, gitu kan? Bersekutu dengan budaya-budaya justru karena perutusannya itu universal. Yang namanya perutusan universal itu tidak lepas dari kebudayaan, tetapi masuk dalam kebudayaan. Seperti saya katakan, Yesus pun sebagai logos, sebagai sabda Allah yang menjadi manusia, masuk dalam budaya Yahudi. Tetapi tidak setiap orang yang beriman pada Yesus harus menjadi Yahudi. Enggak dong. Tetapi pasti Yesus yang masuk ke dalam budaya Yahudi, logos itu juga memasuki budaya-budaya di seluruh semesta ini. Maka gereja diajak untuk bukan sekedar memanfaatkan budaya untuk kepentingannya, tetapi mengapresiasi, memeluk sebagai saudara bersaudara.
dan mengangkat nilai-nilai luhur yang universal. Luar biasa sekali. Dengan demikian, hebat loh ini. Baik gereja sendiri maupun pelbagai budaya diperkaya. Jadi ini sungguh dialog yang setara. Mungkin Anda tidak setuju dengan kata ini, tetapi lihatlah satu kalimat. Dengan demikian, baik gereja satu pihak dan budaya sendiri, pelbagai budaya diperkaya. Dasar-dasar. Itu artinya apa sih? Itu artinya apa yang kita alami dengan kebudayaan, misalnya juga cap gomek, ya, yang sedang kita rayakan, tapi juga kebudayaan gamelan, kebudayaan tari, kebudayaan wayang, kebudayaan saya tidak bisa menyebut yang lain, tetapi kebudayaan-kebudayaan yang di sekitar kita. Sungguh dalam iman kekristenan kita mencoba dengan kacamata baru melihat nilai-nilai luhur yang juga senilai dengan apa yang sedang kita wartakan. Kebaikan, cinta kasih, kerendahan hati, keberanian, membela kebenaran, dan seterusnya. Saudara-saudara, saya itu tiba-tiba 2 tahun terakhir ini hobi wayang sesudah saya kenal pewayangan Ki Seno Nugroho. Sangat cerdas, dagelannya sangat luar biasa, bahasa Jawanya sangat mengajak saya untuk terus belajar bahasa Jawa. Terus pesan-pesannya juga luhur. Pesan-pesannya sangat luhur, yang universal, yang setiap orang akan mengatakan, ya itu benar, itu kebenaran yang aku cari. Maka setiap hari saya melihat wayang. Dan hebatnya Ki Seno dengan sangat sadar ketika pandemi kemudian mengalihkan dunia pewayangan pada dunia online, dunia internet, sehingga setiap orang masih bisa menikmati. Sayang sekali, baru sekitar 1 minggu saya mencoba untuk mengenalnya, dia dipanggil Tuhan. Tetapi dia sudah meninggalkan banyak warisan yang kemudian setiap orang bisa belajar darinya. Luar biasa ya. Heran aku. Nah, saya teruskan. Mungkin nanti panjang ya, ini sudah berapa menit? 7 menit ya. Gereja mewartakan bahwa sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Oke. Ini nanti aja deh, tetapi ini saja yang perlu saya sampaikan. Lihatlah betapa bahkan dalam tingkat instruksi dalam pertobatan pastoral komunitas paroki, sesudah bab-bab awal Bapak Suci mengajak kita gereja untuk kreatif di dalam misi pewartaannya, dalam misi evangelisasinya. Baru artikel 4 saja sudah berbicara tentang yang sangat luar biasa, bersekutu dengan kebudayaan. Ayo jangan takut untuk terlibat dalam kebudayaan lokal, dan carilah dalam terang iman kita nilai-nilai luhur. Demikianlah ketika kita merayakan hari-hari ini Cap Gumek misalnya. Nilai-nilai luhur. Apa sih yang ada di dalamnya? Perayaan puncak di mana orang berkumpul dalam 3 generasi. Engkong, emak, lalu kita sendiri dan anak-anak kita. Jadi makan bersama dan mensyukuri dan mantap untuk berjalan bersama Tuhan pada tahun yang baru yang dianugerahkan. Apakah tidak baik? Sangat baiklah. Gak usah ngomong okultisme, gak usah ngomong sinkretisme. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh membuka hati pada nilai-nilai budaya lokal untuk kita rengkuh, bersekutu dengan budaya. Tanpa harus menjadi sinkretis, menduakan Tuhan atau mencampurkan kepercayaan. Kita tidak sedang mencampurkan kepercayaan. Oke saudari-saudara, selamat menikmati kebudayaan, selamat terlibat dalam kebudayaan lokal, dan jangan pernah mengingkari kebudayaan yang juga membentuk kita. Lestarikan budaya lokal. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.